Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 9 Hamil. Tidak, aku tidak mungkin hamil, ucap Diandra menggelengkan kepalanya berkali-kali. Tidak mungkin orang bisa hamil hanya karena 2 kali berhubungan kan? Aku tidak hamil. Ucap Diandra lagi ketakutan. Sedang apa kau? Suara bariton itu membuat Diandra terkejut dan menjatuhkan gelas di tangannya. Astaga, pekik Diandra segera memungut pecahan gelas itu. Kau ini bodoh, sampai memegang gelas pun tidak bisa ha? Teriak Aryan yang baru saja kembali setelah bertemu Bisma sekedar meminum kopi. Maaf, tadi aku hanya terkejut, jawab Diandra segera membuang pecahan gelas itu ke dalam tempat sampah. Ketika mencium bau sabun cuci piring seketika rasa mual Diandra bangkit. Ia tidak tahan mencium aroma nipis yang menguar. Sementara Aryan yang melihat itu lantas mendekat. Ia menatap Diandra dengan tatapan penuh tanda tanya. Ada apa denganmu? Kau tidak meminum racun bukan? Tanya Aryan datar. Diandra berbalik. Ia terpekik ketika mencium aroma parfum Aryan membuat pikirannya tenang. Rasa mual yang menyerangnya seketika menghilang. Diandra mendekat namun Aryan buru-buru menjauh. Ia enggan berdekatan dengan wanita itu. Ya, memang mereka sudah berhubungan. Tapi Aryan melakukan itu hanya semata untuk menghukum Diandra. Aryan, boleh aku memelukmu sebentar saja? Ucap Diandra penuh harap. Kau gila, seru Aryan kemudian buru-buru pergi dari dapur untuk ke kamarnya. Diandra pergi ke dapur untuk membuat sarapan. Ia masih menggunakan pakaian rumahan karena hari ini berniat untuk izin libur pada Aryan. Entah diizinkan atau tidak, ia akan tetap tidak masuk kerja. Diandra mau memeriksa apakah benar saat ini ia mengandung atau tidak. Di dapur, Aryan menatap aneh pada Diandra, yang masih menggunakan pakaian rumahan. Tidak seperti biasanya yang sudah rapi dengan pakaian kerjanya. Kenapa kau belum bersiap? Tanya Aryan membuat fokus Diandra yang sedang mengoleskan selai di roti teralihkan. Aku izin tidak masuk. Surat izinku akan menyusul segera, jawab Diandra namun Aryan malah beranjak dari duduknya mendekati Diandra. Kau pikir, perusahaan itu milik ayah ibumu di mana kau bisa bebas libur? Aku tidak mengizinkanmu untuk libur hari ini. Ucap Aryan tegas seraya mencoba pergi dari dapur namun Diandra kembali berucap. Aku sakit, ucap Diandra pelan, ia berusaha menahan air matanya. Entah kenapa sekarang ia jadi mudah melo. Jangan menjadi wanita manja. Kau bukan nyonya, bahkan kedudukanmu di rumah ini lebih rendah dari pelayan. Balas Aryan membuat Diandra benar-benar menangis. Kau harus datang hari ini jam 9. Jika kau tidak datang, maka bersiaplah menerima hukuman dariku. Lanjut Aryan mengancam. Setelah itu ia baru pergi. Diandra menyeka air matanya. Ia lantas bergegas ke kamarnya untuk segera ke rumah sakit.
Setidaknya ia masih memiliki waktu 1,5 jam sebelum ke kantor. Dan semoga saja waktu segitu cukup untuk periksa. Diandra memesan jasa ojek online sebagai transportasi ke rumah sakit. Ia menunggu ojek pesanannya di depan rumah. Setelah 10 menit menunggu, akhirnya ojek berjaket hijau itu datang dan memberikan helm pada Diandra. "Sesuai pesanan ya, Mbak?" tanya tukang ojek itu. "Iya, Pak, sesuai," jawab Diandra kemudian duduk di boncengan tukang ojeknya. Motor mulai menjauh dari rumah Aryan. Diandra tanpa sadar mengusap perutnya, ia tidak tahu akan seperti apa nantinya jika dirinya benar-benar mengandung. Ia takut jika Aryan akan menolak bahkan meminta untuk menggugurkannya. "Apapun keadaannya nanti, aku harus menjaga anakku. Jika Aryan menolak, maka aku bisa merawat anakku sendiri." Batin Diandra memejamkan matanya. Diandra membayar lebih ongkos ojek. Ia bergegas masuk kemudian pergi ke bagian pendaftaran sebelum bertemu dengan dokter kandungan. "Selamat pagi, ada yang bisa kami bantu?" tanya suster itu ramah. "Sus, saya mau memeriksa keadaan saya," jawab Diandra gugup. "Boleh sebutkan keluhan yang dirasakan?" ucap suster itu seraya mengambil kertas dan juga bolpoin. "Pusing, muntah-muntah dan terkadang ketika mencium aroma sesuatu saya merasa mual dan juga nyaman. Saya juga sudah terlambat datang bulan sus," jelas Diandra di mana suster itu mencatat setiap keluhannya. "Baik, saya alihkan ibu ke dokter kandungan ya. Nanti saya antar, sekarang tolong isi formulirnya," ucap sang suster memberikan formulir pada Diandra. Diandra mengisi formulirnya sesuai dengan data dirinya. Hanya yang membedakan namanya bukan Diandra Aneska Brawijaya, tapi hanya Diandra Aneska. Setelah selesai mengisi, Diandra mengembalikan formulir itu kepada suster. "Mari saya antar," ajak sang suster, kemudian Diandra mengikutinya. Diandra masuk ke dalam koridor poli ibu dan anak. Dilihat banyak sekali anak-anak dan juga ibu hamil yang sedang menunggu giliran dipanggil. Diandra duduk di salah satu kursi kosong atas perintah sang suster. "Nyonya, ini nomor antriannya." Suster itu memberikan secarik kertas berisi nomor antrian dan nama poli yang ia datangi. "Terima kasih atas bantuannya, Sus," balas Diandra menunduk sopan. 30 menit berlalu, nomor antrian Diandra masih sangat jauh. Menurut perkiraannya, ia bisa menghabiskan waktu hampir 2 jam di sini. Tapi ia tidak peduli dan ia tidak akan pulang sebelum mengetahui kondisinya saat ini. Diandra melirik jam dinding di sana. Jam sudah menunjukkan pukul 9.30. Ia sudah terlambat 30 menit dari yang diperintahkan Aryan. 1 jam berlaku, akhirnya nomor antrian Diandra dipanggil. Dengan segera ia masuk ke dalam ruangan dokter sesuai instruksi suster di dalam. "Selamat pagi, silahkan duduk," ucap dokter itu pada Diandra dengan ramah. Diandra duduk, ia tersenyum menatap dokter. Saat kecil dokter merupakan profesi yang ia tulis saat guru memintanya menuliskan cita-cita.
Namun karena takdir yang merenggut kedua orang tuanya, ia harus mengubur semua cita-citanya itu. Baiklah, jadi keluhannya adalah pusing, muntah-muntah dan sensitif baunya. Berapa lama Anda terlambat datang bulan? Tanya dokter seraya melihat keluhan Diandra. Baru 20 hari, Dok. Jawab Diandra. Apa Anda pengantin baru? Tanya dokter lagi dan dijawab anggukan oleh Diandra, namun di dalam hatinya ia mengucap, mungkin. Baiklah, mari kita langsung periksa saja ya. Tutur dokter kemudian meminta Diandra berbaring di bangsal. Dokter mengarahkan alat ke atas perut Diandra yang berhasil membuat bunyi-bunyian. Setelah beberapa menit Diandra turun dari bangsal dan kembali duduk di depan dokter. Bagaimana, Dok? Apa saya hamil? Tanya Diandra ragu-ragu. Selamat Nyonya, Anda sedang mengandung. Usia kandungan Anda masih memasuki minggu ketiga. Di saat seperti ini biasanya kandungan sangat sensitif. Jadi mohon untuk menjaga asupan makan Anda. Jangan stres apalagi bekerja berat ya, ucap dokter membuat Diandra mematung, namun beberapa saat kemudian ia tersenyum. Saya akan berikan resep obat untuk Anda. Mohon untuk rutin meminumnya ya. Semoga ibu dan bayinya sehat sampai proses persalinan nanti. Jelas dokter menuliskan resep obat pada Diandra. Terima kasih banyak, Dok. Saya permisi. Pamit Diandra kemudian segera keluar dari ruangan dokter. Diandra mengusap perutnya dengan perasaan bahagia. Kini dirinya tidak sendiri lagi. Ia berjanji akan menjaga dan merawat anaknya dengan baik, meski jika nantinya Aryan menolaknya. Baik-baik di perut bunda ya sayang, I love you my baby. Gumam Diandra seraya menyeka air mata bahagianya. Diandra berlari masuk ke dalam rumah. Perutnya sejak tadi sudah tidak bisa terkontrol. Rasa mual dan pusing kembali menyerang dirinya. Uwek. Aku harus makan sebelum minum obat. Gumam Diandra kemudian mulai mencari bahan apa yang ada di dalam kulkas. Ternyata bahan-bahan di kulkas sudah menipis, mungkin hari ini ia harus berbelanja. Namun ia tidak punya uang, jadi harus menunggu Aryan pulang lebih dulu. Diandra hanya memakan martabak telur sederhana yang ia buat dengan bahan seadanya. Berkali-kali dirinya ingin muntah, namun ditahan agar bisa minum obat dan meredakan rasa mual ini. Sabar ya nak, bunda makan dulu setelah itu minum obat. Cicit Diandra mengusap perutnya dengan gerakan pelan. Setelah selesai makan, Diandra mencuci piringnya kemudian mengambil obat yang sudah ia tebus di apotek tadi. Sesuai dengan anjuran dokter hanya diminum 1 kali sehari setelah makan. Ah, sekarang kita istirahat ya sayang. Bunda lelah sekali. Ucap Diandra kemudian mengambil tasnya dan pergi ke kamar. Diandra mengganti pakaiannya. Setelahnya ia merebahkan diri di ranjang dengan tangan yang tak henti mengusap perutnya. Bahagia rasanya karena kini ia tidak akan hidup sendiri lagi. Ia dan anaknya akan hidup bahagia bersama. Namun tiba-tiba Diandra teringat dengan Aryan.
Anak ini juga adalah anaknya dan dia berhak tahu. Tapi ketakutan Diandra akan kehilangan anaknya membuatnya mengurungkan niat untuk memberitahu Aryan soal kehamilannya. Aryan, aku minta maaf jika merahasiakan soal kehamilanku. Aku takut jika kau akan menyakiti anakku. Aku takut kau memintaku untuk menggugurkannya. Dan aku tidak mau itu semua terjadi. Ucap Diandra lirih, air matanya meluruh membasahi pipinya. Perlahan-lahan matanya mulai terpejam. Dengkuran halus terdengar menandakan jika wanita itu sudah tidur pulas. Aryan masuk ke dalam rumah dengan tergesa-gesa. Ia sudah tidak tahan untuk meluapkan semua amarahnya pada wanita itu. Sudah ia katakan untuk datang, tapi wanita itu justru tidak datang. Padahal ada berkas yang ia perlukan dan hanya Diandra yang tahu di mana. Diandra. Panggil Aryan berteriak-teriak memenuhi rumah. 3 kali Aryan berteriak memanggil nama Diandra. Dan saat itu Diandra keluar dari dalam kamar menghampiri Aryan yang terlihat marah. Tangannya terkepal kuat dengan tatapan mata setajam elang. Aryan, ada apa? Tanya Diandra dengan suara serak karena baru bangun tidur. Dari mana kau? Tanya Aryan dingin. Aku sakit jadi aku memutuskan untuk istirahat. Jawab Diandra seraya menguncir rambutnya yang berantakan. Aku memintamu datang bukan? Kenapa kau tidak datang Bentak Aryan sampai membuat Diandra memejamkan matanya saking takutnya. Aku ingin datang, tapi aku tidak sanggup berjalan Aryan. Aku mohon mengertilah. Balas Diandra pelan. Siapa kau meminta untuk dimengerti olehku? Tanya Aryan menatap jijik pada Diandra. Kau bilang kau sakit, lalu lebih sakit mana dengan ini? Tanya Aryan kemudian tanpa ragu ia menamparkan wajah istrinya. Diandra sampai tersungkur ke lantai karena kerasnya tamparan Aryan. Diandra tidak peduli jika wajahnya berdarah, tapi yang ia pedulikan adalah anaknya. Diandra memegangi perutnya yang sedikit sakit seraya mencoba untuk bangun. Jika aku kehilangan tender miliaran ini karena dirimu, akan aku pastikan ini tahun terakhir kau melihat dunia. Ancam Aryan menunjuk Diandra yang masih sibuk mengatur nafasnya. Diandra menggigit bibir, entah kenapa ia tidak bisa balas marah pada Aryan. Dalam hati ia sudah berniat membalas ucapan Aryan, tapi nalurinya diam saja. Bahkan ia bukan membalas menamparkan Aryan, tapi perasaannya malah ingin memeluk tubuh Aryan. Aryan, panggil Diandra pelan seketika membuat Aryan menatapnya dengan alis terangkat. Tanpa berkata-kata, Diandra memeluk Aryan di mana perlakuan seperti ini tak pernah ia lakukan sebelumnya pada Aryan. Diandra menyesap aroma tubuh Aryan yang sejak kemarin membuatnya tenang. Diandra melepas pelukannya seraya menyeka air matanya yang entah mengapa bisa keluar. Maaf, lirih Diandra kemudian berlari masuk ke dalam kamarnya. Sementara Aryan, ia terpaku menerima pelukan Diandra. Entah mengapa pikirannya yang kacau seharian ini berubah menjadi tenang. Setelah mendapat pelukan dari Diandra, namun Aryan menggelengkan kepalanya.
Ia menepis semua pikirannya tentang Diandra dan langsung masuk ke dalam kamar. Sementara Diandra, ia menangis di dalam kamarnya. Entah kenapa tiba-tiba dirinya berubah menjadi cengeng dan begitu sensitif. Sikap Aryan yang kasar padanya tidak bisa ia balas. Sementara dirinya seakan terus ingin berada di dekat pria itu. Mungkinkah ini karena anak yang ada di dalam kandungannya? Ia merindukan sentuhan ayahnya. Sayang, kenapa kamu buat bunda jadi melo begini? Tanya Diandra menyeka air matanya yang justru semakin keluar banyak. Hiks, Aryan, aku tidak mau berdekatan denganmu. Tapi anakku merindukan sentuhan ayahnya. Teriak Diandra frustasi sambil menjambak rambutnya. Diandra duduk di meja kerjanya dengan lemas dan lesuh. Sejak pagi ia tidak henti muntah-muntah dan juga menolak makanan apapun. Sehingga kini berimbas pada tubuhnya yang lemas. Diandra, tolong rekap rapat meeting Pak Aryan, ucap Roy profesional. Baik Pak, balas Diandra kemudian mengambil map yang berisi skedule Aryan. Diandra mengerjakan pekerjaannya, meski badannya mengajak untuk tiduran. Tapi tentu itu tidak bisa dilakukan. Bersambung.